Masa sih harga kejujuran di Indonesia dihargai semurah itu? 17.000. Aduh, 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 gimana sih, ini lagi viral gitu ya, lagi rame gitu ceritanya sebenarnya seperti apa gitu ya. Kita akan reaction bersama dari cleanserx.id gitu ya, yang mengunggah sebuah postingan gitu. Sebenarnya gue pernah baca di X gitu, dan kita akan reaction bersama gitu dari cleanserx.id. Kembalikan uang 330 juta dalam tas ke pemiliknya. Pria ini cuma dikasih uang rokok 17.000 gitu ya. Ketika kejujuran hanya dihargai 17.000, Masya Allah, luar biasa sekali. Seorang pria menemukan uang 330 juta lalu mengembalikannya kepada pemilik. Namun, yang ia terima sebagai imbalan hanyalah 17.000. Jangan kapok menjadi orang baik dan jujur. Allah dan Tuhan selalu bersama mereka yang dikehendakinya. Di tengah riuh kota yang sibuk dengan drama politik dan harga beras, seorang pria tanpa nama menemukan tas hitam di pinggir jalan. Saat dibuka, uang ratusan juta rupiah seakan berbisik, kita bisa kabur bareng kalau mau. Namun ia memilih jujur. Tas itu dikembalikan utuh kepada pemiliknya, seorang yang mungkin gajinya sebulan cukup untuk membeli kursi DPR lengkap dengan bantalnya. Proses serah terima berlangsung cepat, tanpa tepuk tangan, tanpa kamera media, tanpa janji manis. Yang ada hanya selembar uang 17.000 sebagai uang rokok gitu ya. Aduh, bacanya tuh kayak sedih banget ya. Ya meskipun kita nggak tahu ya, maksudnya meskipun orang tersebut mengembalikannya dengan ikhlas gitu ya dan lain sebagainya, tapi kan kita yang mungkin kehilangan duit sebagai rasa terima kasihnya itu di mana gitu. Misalnya 17.000 bos gitu, dari 330 juta 200.000 kek, 300.000 kek gitu kan, kayak 17.000 kayak hah. Aduh, ya kita nggak bisa menghakimi, tapi tuh kayak sebenarnya di logika aja gitu, di logika aja, masa iya gitu kan, masa ya uang kita loh itu, masa uang kita hilang 330 juta terus kembali utuh, kita ngucapin terima kasih dengan 17.000, kayak aduh nggak masuk gitu ya. Kita langsung baca dulu komentar netizen gitu ya, pendapat netizen seperti apa gitu. Normalisasikan jujur tanpa pamrih gitu ya. Nggak usah bersedih bang, biar Allah yang balas kebaikanmu. Tetaplah berbuat baik bang. Kejujuran sungguh mahal, tapi di kemudian hari engkau akan menuai yang lebih besar dari engkau terima sekarang. Tetap percaya jujur itu mahal. Kenapa bahasanya begini di caption? Bukankah Allah yang maha kuasa memberi pertolongan, dikabulkan doanya, terhindar dari sifat munafik, mendapat keberkahan hidup. Normalisasikan menolong ikhlas tanpa berharap pamrih gitu ya. Mungkin juga orang itu uang punya orang, sementara pembawa tas cuma disuruh dan cuma bisa kasih rokok sebagai bentuk terima kasih. Info yang punya akun kenal sama masnya yang ngembaliin uang itu, minta tolong spill ke aku guys. Insya Allah mau kasih rezeki kerjaan ke beliau, cari orang jujur susah banget gitu. Siapa tahu 330 juta itu mau buat bayar utang dan uangnya cuma tinggal 17.000 dikasihkan semua kepada yang menemukan gitu. Diganti sama Allah gitu ya. Biasakan jujur abang keren gitu ya. Itu ya niat baik seseorang hanya Allah yang mengetahui. Semoga Allah membalas kebaikan beliau. Semua akan terbalas lebih apabila kejujuran dikedepankan. Gak apa-apa, gak usah pamrih terhadap imbal balik, nabung pahala gitu ya. Insya Allah rezeki yang lebih baik didapat gitu. Jangan berharap pada manusia, biar Tuhan nih saja nanti yang memberi upahnya gitu ya. Kamu lulus ujian, semoga Allah memberi yang lebih berharga gitu. Kejadiannya di mana bang gitu. Jangan dibiasakan mindset harus dibalas sama orang kita gitu ya. Gak usah yang nggak masalah, you are the king, the real calon DPR gitu ya. Rokok trek pasti ini 17k gitu. Itu salah satu yang membuat mereka kaya harta tapi belum tentu kaya pahala gitu ya. Semoga mendapat berkah gitu ya. Udah dicatat Allah, gak apa-apa, yang penting ikhlas bro, gak apa-apa yang penting ikhlas gitu ya. Itu tadi ya komentar-komentar netizen gitu kan, terkait dengan kepada pria yang mengembalikan uang gitu Pak, bahwa ya kembali soal pahala gitu ya. Iya pahala itu emang Allah ya yang ngatur gitu ada dan sebagainya, tapi kan sebagai hubungan manusia ini kan hablum minanasnya gitu ya, hablum minanasnya gitu bagi orang yang apa ya mungkin abangnya nggak mengharapkan gitu, nggak mengharapkan uang uang terima kasih dan lain sebagainya gitu kan, tapi kan sebagai orang yang sudah dibantu uangnya kembali gitu kan, yang entah itu nanti uangnya untuk kebutuhan yang mendesak seperti apa dan lain sebagainya gitu. Uang sebanyak itu gitu kan ya masa gitu kan ya hanya diberikan 17.000 itu kan kayak hubungan kan kita nggak cuma hubungan hablum minallah juga, tapi hablum minanasnya itu juga menurut gue yang perlu digarisbawahi gitu kan ya, meskipun tanpa pamrih dan lain sebagainya, tapi kan
ada nilai kemanusiaan yang harus tetap dipegang di situ gitu kan ya. Ya uangnya sebanyak itu terus ya udahlah gitu ya. Ya udahlah, mudah-mudahan keberkahan gitu ya buat abangnya yang udah mau nolong ya. Semoga ada rezeki-rezeki lain yang Allah berikan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Buat Positive People, gimana pendapatnya terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.